SDLC dan saya belum memberi tugas SDLC ya, baru terakhir itu tentang perancangan sistem. Tugasnya berkelanjutan ya, berkelanjutan dari sebelum UTS teman-teman sudah presentasikan mengenai requirement analisis ya, analisis kebutuhan ya, fungsional maupun non fungsional dengan studi kasus yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Kemudian dilanjutkan dengan tugas setelah UTS yaitu perancangan sistem ya. Teman-teman bisa jelaskan perancangan sistem dari studi kasus masing-masing. Konteks diagramnya, data flow diagramnya, kemudian apalagi data flow diagram IRD ya. Nah, itu nanti kan menjadi satu kesatuan laporan ya. Nah, hasil akhirnya itu, outputnya itu dalam bentuk SKPL nantinya ya. Nanti saya itu maunya teman-teman buatkan satu dokumen untuk untuk perangkat lunak, untuk dokumen SKPL-nya ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya dari studi kasus yang teman-teman ambil. Ya, nanti dari pertama dari analisis teman-teman sudah bisa menjabarkan latar belakang, masalahnya, tujuannya, ya. Kenapa ada studi kasus ini teman-teman ambil, kemudian teman-teman coba analisis nih kebutuhannya, ya, komunikasi. Ya, tahapannya hampir sama dengan SDLC yang sudah dijelaskan minggu kemarin. Ya. Setelah itu teman-teman rancang ya sistemnya, perancangan sistemnya sudah dijelaskan juga materinya ya terkait dengan konteks diagram itu bagaimana, data flow diagram itu bagaimana ya. Kalau IRD sudah pernah, makanya saya cuma sedikit kelas baliknya ya untuk IRD-nya, database-nya. Setelah itu minggu kemarin itu SDLC ya, teman-teman nanti tambahkan di tugasnya melanjutkan ya, pokoknya tugasnya terus berlanjut dalam setiap minggunya. Teman-teman sudah sampai dengan perancangan sistem, tambahkan subbab berikutnya itu adalah untuk metode pengembangan sistem yang teman-teman pakai. Ya, nanti teman-teman boleh gunakan apa nih? Nah, untuk metode pengembangan sistem yang akan dipakai, sesuaikan dengan kebutuhan, ya, berdasarkan analisis teman-teman. Tahapan-tahapan pengembangan sistemnya nanti. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai software testing hari ini ya, software software quality ya. Ya, quality software ya. Di sini kita akan bahas tentang kualitas dari software. Nah, nanti dari kualitas ini akan berhubungan dengan yang namanya testing. Nah, ini nanti untuk tugas teman-teman akhirnya itu di sini, di testing ini ya. Teman-teman udah merancang perancangan sistemnya. Saya nggak minta implementasi programnya, enggak. Itu nanti silakan di mata kuliah yang lain. Hanya saja nanti kita akan fokus di dokumennya, ya. Nah, kalau untuk perancangan, kalau teman-teman bisa menampilkan bagus, ya. Kalaupun tidak, itu tidak wajib, ya. Nanti sampai dengan proses pengujian. Nah, pengujian ini memang harusnya implementasi dari programnya sudah ada. Tapi di sini kalaupun belum 100%, teman-teman bisa merencanakan pengujiannya. Ya. Merencanakan proses pengujiannya. Oke, baik, ini untuk software quality view and testing ya. Di sini kita akan bahas tentang quality. Kemudian kita akan bahas tentang software quality dan juga testing. Ya, kalau ngomongin kualitas dari software atau perangkat lunak,
Muncul ya slide saya ya. Muncul, Bu. Ya, oke. Nah, kalau kualitas, kita kalau ditanya kualitas, ya kita biasanya bisa jawab bagus gitu ya, bagus nih kualitasnya gitu kan. Atau kalau kita kesel dengan apa yang diberikan tidak sesuai dengan kita inginkan, biasanya jelek banget nih gitu ya. Kemudian ada juga sampai bilang, wah ini mah sampah, ini nggak bisa dipakai gitu ya. Atau kalau memang kita puas dengan apa yang diberikan dan sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita akan berikan kualitasnya adalah wahnya sempurna. Nah, teman-teman sebagai pengembang sistem, jangan jangan pundungan ya kalau misalnya sistem atau software teman-teman itu dinilai kualitasnya. Itu akan memberikan dampak yang positif pastinya ya dari konsumen kita atau penggunanya. Ya, di saat software kita dikatakan jelek atau misalnya sampah, ya kita harus coba menganalisis kembali apakah memang sesuai atau tidak sesuai atau apanya nih yang salah gitu ya dari yang kita berikan. Nah, kalau bagus, sempurna, nah itu patut kita pertahankan dan pastinya adalah untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan kamu bikin apa sih jelek banget langsung nggak mau lagi diterusin. Jangan seperti itu ya. Malahan kalau misalnya ada yang menjudge kualitas dari software kita itu menjadi masukan buat kita inputan ya. Nanti wah ini berarti kekurangannya di bagian ini nih, kebutuhan di luar sana bagaimana ya untuk kualitas. Kemudian software quality di sini ada indikator global pengukur software ya. Nah, nanti kita itu sebenarnya beberapa tahapan sudah kita jalankan ya, misalnya dengan fungsionalitas, kemudian kalau perbandingan cost dengan fungsi ini mungkin lebih ke jika software kita itu sudah bersifat komersial ya, untuk prosesnya sudah sebentar. Ini tadi berisik banget, siapa sih di depan? Bukan tadi. Oke, bentuk ya. Ya, oke, baik, kita lanjutkan lagi. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini untuk indikator global pengukur software ya. Yang pertama ada line of code. Bu. Ya, oke. Kelengkapan dokumen. Nah, ini yang menjadi tugas besar kita nanti ya untuk kelengkapan dokumen, karena sebelumnya UTS itu sudah sampai dengan tahapan analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan, nanti kita akan terus nih setiap pertemuan saya selalu berikan tugas ya untuk rancangan sistemnya, kemudian untuk metode pengembangan sistem yang teman-teman pilih nanti, sampai dengan nanti testingnya. Jadi nanti dokumennya akan lengkap satu kesatuan untuk yang saya sebut dengan SKPL ya. Oke, kemudian traceability antar langkah develop yang selaras. Nah, ini juga harus diperhatikan ya dalam membangun sebuah sistem itu tidak berdiri sendiri, tidak kerja sendiri. Nah, biasanya kita berupa tim. Nah, tim ini juga harus selaras ya, maksudnya adalah dari proses bagian awal sekali, bagian analisis
sampai dengan perancangan, kemudian apalagi implementasi ya, karena kan pokoknya itu adalah pada saat implementasi code-nya ya, atau implementasi programnya. Nah, dari situ juga nanti akan ada pengujian. Nah, langkah-langkah demi langkah itu kan nanti akan ada tim yang bertugas masing-masing. Nah, itu harus satuan. Maksudnya adalah jangan sampai tim implementasi berdiri sendiri ya, dan membuat programnya berdiri sendiri tanpa melihat dari hasil analisis, tanpa melihat dari hasil perancangan sistem. Nah, perancangan sistem juga tanpa melihat dari analisisnya. Nah, itu yang harus selaras. Kemudian fungsionalitas dengan yang diharapkan. Nah, ini akan berbanding nanti dengan yang namanya cost ya, cost atau biayanya ya, fungsionalitas yang diharapkan ya, karena apa, nanti kita kan ya kita kalau ngomongin yang sudah ada nilainya lah ya, nilainya. Nah, nanti apa yang kita berikan, fungsionalitas yang kita berikan, nah itu menyesuaikan dengan biayanya nanti, gitu ya. Tim kita berapa banyak yang kita kerahkan, waktu pengerjaan berapa lama, ya, biaya apa lagi yang harus dikeluarkan, misalnya biaya survei dan lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi, ya. Nah, kemudian compatibility. Oke. Kemudian di sini ada 5 view of software quality, ya. Nah, ya kalau untuk software quality, ya pastinya kita bisa lihat dari transcendental view-nya, gitu ya, kemudian user view, manufacturing view-nya, ya, pembangunannya, product view-nya. Biasanya kan kita itu apa yang kamu dapat ya sesuai dengan apa yang kamu bayar. Ya, kemudian validate view-nya juga ya. Nah, kemudian fokusnya itu dari testing, ya testing. Nah, untuk di mata kuliah RTL, testingnya di sini tidak akan terlalu detail dijelaskan, tapi nanti ada mata kuliah khusus ya. Nggak tahu nanti ketemu sama saya lagi atau enggak nanti ya, untuk mata kuliah PPL ya, pengujian perangkat lunak. Nah, itu kita fokus nanti di proses pengujian di mata kuliah itu. Kalau di RTL dibahas ya di sini untuk testing, tapi tidak sampai sedetail di mata kuliah PPL ya. Makanya saya selalu bilang bahwa di kuliah kita di program studi kita itu mata kuliahnya satu dengan yang lain itu saling beririsan ya, jadi nggak berdiri sendiri gitu. Jadi memang benar-benar beririsan ya untuk mata kuliahnya. Mata kuliah ini akan ada pembahasan tentang ini. Oh, ada di mata kuliah lainnya juga, tapi mungkin ada batasannya untuk pembahasannya ya. Nah, oke. Ini untuk testing. Nah, testing kita akan bahas 2 pengujian alpha dan pengujian beta. Nah, nanti di laporan dokumen tugas ya yang selalu saya berikan per minggu. Nanti di minggu depan kita akan coba cross check tugas teman-teman sudah sampai mana sebelum nanti kegiatan presentasi, karena nanti tugas akhirnya adalah presentasi lagi ya, presentasi dari kelengkapan tugasnya ya, dari awal sebelum UTS, presentasi UTS sampai dengan nanti terakhir tugas yang saya berikan ya. Oke, pengujian. Tes mencoba program dengan tujuan mencari kesalahan sebelum akhirnya diberikan ke pengguna. Jangan takut dengan pengujian. Teman-teman sebagai developer itu wajib lakukan pengujian. Pengujian dari internal terlebih dahulu. Itu sangat wajib. Sebelum teman-teman berikan keluar,
teman-teman jadi perlu tes dulu nih. Apa yang menjadi kekurangan? Ya, jangan, aduh, diuji banyak salahnya nih. Enggak, malahan teman-teman harus tahu salahnya di mana, kekurangannya di mana. Ya, jangan kesel di saat ada yang menemukan kekurangan. Nah itu malahan baik sebelum nanti teman-teman launching, gitu ya. Nah sebelum teman-teman nanti sistemnya dipakai oleh umum. Ya, untuk testing ini kita mencoba program dengan tujuannya memang mencari kesalahan, ya. Sebelum akhirnya kita berikan ke pengguna atau user akhirnya. Nah, ini testing. Nah, kemudian untuk testing juga di sini ya nanti ada beberapa testing ya, ada beberapa pembagiannya ya, bagian testingnya ya dari functionality test, quality test, acceptance test, ya installation test. Nah, secara teorinya banyak testingnya, tapi biasanya kita akan fokuskan untuk fungsionalitas pasti, ya itu kita sebut dengan pengujian alpha. Kemudian acceptance test ya, atau pengujian penerimaan sistem oleh user. Nanti itu akan ada pengujiannya, atau kita sebut dengan pengujian beta ya, pengujian akhir ke pengguna ya. Nah, oke. Nah ini ya untuk peran tiap pengujian. Nah teman-teman bisa lihat di gambar ini ya bahwa ada integration test ya, kemudian ada complete software atau sistem test ya, kemudian ada operasional sistem. Nah di sini teman-teman bisa lihat yang paling bawah yang 4 yang warna merah di sini ya. Yang pertama adalah functionalitas test, ya functionality test di sini verifikasi tiap kebutuhan fungsional sudah terpenuhi. Ya, kita akan coba satu-satu. Misalnya fungsionalitas login masuk ke sistem. Ya, kita sudah coba. Pada saat teman-teman inputkan username-nya apa, password-nya apa, kira-kira yang muncul apa, misalnya ya. Nah, username-nya misalnya dibatasi bahwa username-nya itu boleh angka dan huruf misalnya gitu, atau ada spesifikasinya misalnya ya. Angka, huruf, dan ada huruf besar, huruf kecilnya. Ya. Nah, untuk password misalnya, untuk password-nya. Nah, username-nya nanti akan ada kombinasi angka dan huruf. Nah, itu kita akan coba di saat kita tidak ada kombinasinya, apakah nanti akan muncul atau tidak, bisa login atau tidak. Nah, itu yang akan kita tes semuanya. Di saat kita klik misalnya menu input materi misalnya ya, upload materi. Nah, apakah nanti pada saat kita klik upload materi itu materinya akan terkirim atau tidak misalnya ya. Nah, itu kan kita coba. Kita akan lihat prosesnya sudah sesuai belum, fungsionalitasnya sudah berjalan. Kemudian verifikasi tiap kebutuhan non fungsional sudah terpenuhi untuk quality testnya. Ya, kualitas tesnya, quality testnya. Ya, apakah sistem ini sudah bisa dipakai 1 kali 24 jam, berarti seterusnya, gitu ya, bukan seterusnya, setiap saat, ya. Apakah sistem ini keamanannya sudah baik, gitu ya. Nah, apakah sistem ini bisa diakses dari semua web browser, ya. Nah, oke. Kemudian acceptance test. Acceptance test di sini verifikasi dari calon pengguna atau customer. Kalau sudah kita lakukan functionality test, nah kita akan lanjutkan juga pengujian untuk pengguna, ya. Penggunanya nanti
akan menilai apakah dari warna, misalnya dari pemilihan warnanya nih teman-teman bikin sistem misalnya berbasis web, kemudian pemilihan warnanya itu tajam banget sampai bikin sakit mata, itu jadi pokok atau jadi penilaian juga nantinya, ya. Misalnya teman-teman background-nya warna kuning, tulisannya warna putih atau warna apa, itu sulit banget dibacanya, ya. Nah itu bisa menjadi penilaian dari calon pengguna kita. Kalau misalnya teman-teman buka website, mau login, mau masuk ke website, tapi mana menu loginnya? Biasanya kan yang namanya menu login bagian atas kalau nggak kiri kanan, gitu ya. Nah, ini menunya disisipin di bagian bawah, nyelip lagi, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bahan penilaian dari pengguna. Ya, apakah nanti penggunaan sistemnya kok ribet banget sih, udah masuk ke sini, harus ke sini lagi, gini-gini. Malah tidak membantu, tapi menyulitkan. Nah, itu juga menjadi penilaian dari calon pengguna atau customer-nya. Ya, kemudian ada installation test, di sini pengujian di lingkungan usernya. Nanti kita akan coba nih untuk instalasinya. Ya, kebutuhannya ya kita membuat sistem, bangun sistem berdasarkan analisis kebutuhan. Jangan sampai kita bikinkan sistem yang bagus, kemudian bisa berjalan dengan spesifikasi laptop begini, dengan jaringannya seperti ini, tapi pada kenyataannya tidak support di tempat itu. Percuma kan? Tidak terpakai juga, tidak ada manfaatnya, ya, sistem yang kita bikin. Walaupun sebenarnya bagus, tapi bagus tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, kemudian pengujian memberikan indikasi di sini, ya, indikasinya ya misalnya dari keberadaan errornya, ya, ada perbedaan antara kebutuhan dengan implementasi. Nah, ini yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Ya, yang dibutuhkan apa, yang kita buatkan apa, yang sesuai. Nah, ya ini yang harus diawali dengan proses ya komunikasi, analisis, ya. Nah, jangan ya kita coba sebenarnya masalahnya apa nih. Kemudian analisislah kebutuhannya apa sih sebenarnya. Nanti biar sesuai pada saat implementasi. Ya. Kemudian performansi sistem, performa dari sistem itu sendiri. Apakah bisa diakses, ya. Nah, jangan sampai nanti tidak sesuai dengan kebutuhan dari konsumen atau pengguna, ya. Kualitas produk, ya, kita akan coba uji kualitasnya, ya. Kita nggak cuma sekedar bikin saja, tapi sampai dengan quality software-nya juga kita lihat, ya. Nah. Oke. Kemudian, nah ini mah istilah ini biasanya sering didengar lah sama kita, ya. Ada failure, error, fault, defect, ya. Nah, ini sering lah kita dengar, ya. Nanti teman-teman bisa baca juga sendiri. Nah, kemudian ini ya, siapa yang menguji? Ya, siapa yang menguji? Ya, ada pengembang, ada penguji independen. Ya, kalau pengembang ya biasanya yang mengerti sistem pastinya. Ya, tapi akan menguji untuk membuktikan bahwa programnya sudah benar. Jadi pengujiannya ke diri sendiri. Nih, aku udah bikin, kita coba dulu nih, udah benar belum? Ya, nah, atau pengujian independen. Pengujian independen ini adalah ya biasanya orang yang bukan di bidangnya, gitu ya, bukan di bidangnya tapi bisa, gitu. Tapi kan memang harus belajar sistemnya. Nah, akan menguji untuk membuktikan bahwa program masih ada yang salah. Emang sengaja kita manggil penguji independen itu untuk apa? Untuk mencari kesalahan. Biasanya kalau di mata kita, sistem kita itu wow, udah nggak ada salahnya, udah nggak ada salahnya, gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita undang penguji independen dari luar, nah mereka akan bisa nih, oh ini ternyata ada kekurangannya, bagian ini errornya, ya.
Kemudian strategi pengujian. Nah, kalau strategi pengujian biasanya ya dimulai dari yang kecil hingga bagian-bagian yang lebih besar, ya. Nah, proses pengujiannya bertahap. Kemudian software biasa biasanya kita akan fokus awal itu pada pengujian modul atau unit, ya, baru kita pengujian integrasi modulnya. Kemudian kalau untuk software object oriented biasanya pengujiannya pada setiap kelas, istilahnya kelas ya kalau object oriented ya. Nah, kemudian ya kolaborasi antar kelasnya, prinsipnya sama sebenarnya ya. Nah, kemudian sebentar ya. Nah, oke. Lanjut. Pengujian unit atau modul atau komponen ya, unit testing, modul testing, atau komponen testing. Nah, di sini bisa dilihat di gambar ya. Kita lihat dari developer modul yang diuji, kemudian tadi hasil ujinya bagaimana ya. Kemudian nanti ada yang menguji ya, tester. Nah, sampai dengan akan ada list dari kasus ujinya ya. Kira-kira apa yang menjadi yang sudah tepat, yang belum, ya. Kita akan bikinkan checklist dari pengujiannya, ya. Kita bikinkan tabel pengujiannya. Nah, kemudian pengujian unit di sini, ya. Pengujian unit dulu nih kita bahas, ya. Pengujian unit. Biasanya nanti dari modul yang diuji, misalnya kita uji dari interface-nya, dari struktur data lokalnya, dari kondisi batasnya, dari jalur independennya, ya, dari error handling path. Sebenarnya kalau untuk pengujian secara garis besar itu banyak, tapi nanti kita akan pengujiannya secara umum aja, ya. Nah, kemudian kita akan bikinkan nanti list dari checklist dari kasus ujinya. Nah, oke. Kemudian ini software testing. Nah, ini pokoknya ya, ini yang pokok pentingnya adalah software testing. Ada metode white box, ada metode black box, ya. Nah, kita bisa menggunakan dua metode ini untuk pengujian, ya, untuk software testing. Ya, kita bisa menggunakan metode white box ya atau metode black box. Nah, tapi biasanya kebanyakan menggunakan metode black box. Ya, sebenarnya tidak dibatasi ya, boleh saja. Kalau menggunakan kedua-duanya itu sangat baik. Ya, kalau white box kita itu fokusnya adalah ke programnya, ya, codingnya, ke source code-nya. Kalau black box kita fokusnya ke fungsionalitasnya. Box kita nggak usah tahu bagaimana alir dari pengambilan
fungsional ini bisa berjalan, ya. Nah, kita nggak harus tahu bahwa begini untuk codingannya, enggak. Yang penting pada saat kita coba eksekusi bisa, gitu. Itu black box, jalan fungsionalitasnya. Tapi kalau white box, kita harus tahu alurnya. Di saat kita masuk nih, misalnya pada keadaan dari awal kita akan login, misalnya gitu ya. Nah, kita akan telusuri ini shortcut-nya pada saat login. Ya, nah, langkah demi langkahnya kita akan telusuri shortcut-nya gimana. Ya, codingnya gimana. Nah, itu yang dibahas di white box. Tapi kalau black box, kita fokus di fungsionalitasnya. Itu perbedaannya, ya. Nah, ini white box testing. Ya, white box testing. Penguji bisa melihat shortcut untuk meyakinkan bahwa semua statement atau kondisi dieksekusi minimum satu kali. Benar, ya, tidak ada error. Ini untuk white box. Ya, kalau untuk black box, itu pengujian dilakukan karena isi shortcut tidak bisa kita lihat. Ya, tapi hanya spesifikasinya saja yang bisa menjadi acuan. Nah, kita bisa uji black box testingnya. Karena apa? Karena kita nggak bisa melihat isi shortcut-nya. Ya, jadi intinya adalah mudahnya kalau pengujian white box itu kita menguji dari sisi shortcut-nya. Ya, tapi kalau black box itu kita menguji dari sisi fungsionalitasnya. Nah, oke. Nah, white box testing di sini ya. Nah, biasanya nanti kita bisa menggunakan control flow testing, data flow testing, mutation testing, ya, untuk white box-nya ini. Jadi kondisinya itu kita akan lihat statement atau kondisi di eksekusinya, gitu ya, alurnya, ya. Nah, kalau kasarnya mah algoritmanya, langkah-langkahnya, gitu ya, dalam codingnya. Nah, oke. Nah, ini ada contoh, silahkan ya dibaca ya untuk kontrol flow testing, ya. Kemudian nanti di mana ada kondisinya, kita akan pilih, ya. Dengan apakah kalau misalnya langkah ini benar kita akan kemana, ya. Nah, statementnya, ya. Atau kita menggunakan basis step testing. Ya, nah kita bisa lihat jalur-jalurnya nanti, ya. Nah, bagaimana proses sampai dengan ini statement ini tuh benar, ya. Itu untuk white box testing. Kemudian black box testing, ya, pengujian kotak hitam, ya. Nah, pengujian black box ini dilakukan karena isi shortnya tidak bisa kita lihat, hanya spesifikasinya saja. Nah, disebut juga functional testing karena kita hanya bisa melihat fungsionalitas dari unit yang diuji. Ya, nanti setiap fungsionalitasnya kita akan uji. Itu kita menggunakan pengujian black box testing. Ya. Nah, oke. Kemudian ada pengujian data namanya, ya, pengujian data atau pengujian end user ke respondennya, ya, ke responden penelitian misalnya fokusnya di pengujian data. Pengujian data ini dilakukan dengan mengujikan aplikasi kepada end user atau responden penelitian serta memberikan kuesioner dengan butir-butir pernyataan menggunakan variabel dari teori TAM. Salah satu yang saya ambil adalah TAM, tapi masih banyak teori yang lain, ada yang CAD, ya. Nah, saya ambil TAM karena TAM yang saya rasa mudah dipahami, ya. Teknologi acceptance model yang diadopsi dari penelitian yang telah dilakukan, di mana data kuesioner juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nanti valid enggak data yang kita ambil ini, yang kita olah ini, ya.
Nah, kalau sudah valid, kita bisa hitung variabel nggak nih datanya. Gitu ya. Nah, jadi ada ilmu statistiknya lah sedikit pengujian data ini ya. Nah, itu ya. Ada pengujian apa, ada pengujian data. Nah, nanti teman-teman, saya akan coba tampilkan di sini untuk contoh pengujian ya, pengujian black box ya. Saya coba hentikan presentasi dulu. KM tolong di screenshot ya untuk kehadiran hari ini. Baik, Ibu sudah. Ya, oke, terima kasih. Saya coba masuk ke e-learning juga sambil ya. Oh, kelas ini masih ada 89, saya belum inputkan ini ya. Absensi ya, sebentar. 20B. Oke. Bentar, saya udah minta bukain absen. Bentar ya. Sambil saya tampilkan contoh apa tadi? Pengujian ya. Pengujian. Ya, muncul ya, contoh pengujian. Nah, ini contoh pengujiannya. Ya, pengujian kita menggunakan pengujian black box ya. Nah, kita akan bikinkan rencana pengujiannya terlebih dahulu. Nah, kasus ujinya kita apa dia mau kita ujikan. Ya, nanti ini karena ada beberapa bagian yang mengakses sistem ini. Nah, kita ambil contoh ini adalah untuk sistem aplikasi recruitment practical work and asset ya, untuk kerja praktek di sini ya, dari di Pertamina ini, di Pertamina yang di Kuningan ya. Nah, ini kita ambil jadi nanti dari kasus ujinya ya. Nah, kasus ujinya kemudian ada
dari bagian mahasiswa itu ada bagian ini, fungsionalitas yang harus diuji. Kemudian dari bagian human resource-nya ada bagian-bagian ini nih yang harus diuji ya fungsionalitasnya. Ya, bagian pembina di sini juga. Ya, kemudian kepala bagian human resource-nya. Berarti di sini ada 4 user dengan fungsional yang berbeda. Ya, nah kalau teman-teman lihat di penggunaan sistem atau misalnya aplikasi itu kan bisa saja ada hak usernya. Misalnya saya sebagai dosen, kalau di learning ya teman-teman sebagai mahasiswa, bagian akademik sebagai admin, misalnya gitu ya, atau bagian tim basic sebagai adminnya, admin juga misalnya. Nah ada bagian-bagian dan setiap user itu fungsionalitasnya berbeda. Kalau saya bisa upload nilai, teman-teman tidak bisa mengupload nilai, tapi bisa melihat nilai, gitu ya. Nah, itu misalnya contohnya ya. Nah, ini untuk pengujian black box-nya ya. Nanti teman-teman setelah rencana pengujian, baru nanti teman-teman bikinkan skenario pengujiannya, ya. Mau menggunakan jenis pengujian apa? Nah, dari semuanya. Kemudian nanti baru lakukan pengujiannya satu-satu. Ya, satu-satu. Nanti dari menu beranda, kita lihat dari atas, yang sudah kita rencanakan, kita akan ujikan semuanya. Ya, dari menu beranda, dari menu penggunaannya, ya, dari menu persyaratan tadi yang di awal ya, untuk login siapa. Nah, sampai dengan nanti registrasi misalnya ya. Nah, atau nanti untuk pengujian masuknya, kita coba nih, kalau kita inputnya misalnya namanya siapa, gitu ya, untuk penggunaan kata sandinya, nah kira-kira itu sukses enggak? Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita inputkan yang salahnya, bisa nggak muncul di sistemnya? Ya, jadi kita harus coba untuk fungsionalitasnya. Ya, nah detail kan ya untuk rencana pengujian ya. Nah ini, nah biasanya bagian ini tuh akan ada nih di setiap pembuatan sistem ya. Kalau kita khususnya mungkin pada saat tugas akhir atau skripsi ya. Nah, detail banget sampai semua dari yang sudah kita rencanakan di atas itu akan kita lakukan pengujiannya di situ ya. Bagaimana dengan menu pendaftaran diterima, misalnya kayak menu pendaftaran ditolak, menu diterima sudah diterima, karena kan di sini adalah aplikasi untuk mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek di sana, gitu ya. Mereka pengajuannya bisa by aplikasi, ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk menu pengajuan pembina di mana, gitu ya. Ya, untuk menu konfirmasi pembina. Nah, ini akan kita lakukan pengujiannya semua sesuai dengan rencana pengujian tadi di awal. Ya, ini contoh pengujian black box. Banyak sekali contohnya, teman-teman bisa lihat di perpustakaan ya, di tugas akhir kakak kelas juga banyak gitu ya. Kemudian bisa cari juga di Google ya. Coba cari pengujian black box, itu banyak sekali ya. Nah, untuk implementasi dan pengujiannya. Nah, ini contohnya ya. Nanti saya akan share contohnya dan materinya juga. Nah, oke. Saya belum bisa login sebentar. Oke, sambil saya masuk ke e-learning, kalau ada yang mau ditanyakan boleh didiskusikan ya sebelum kita pindah ke e-learning.
Tadi sudah di screenshot ya, Hildan ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Untuk NPM, Hildan tolong ini ketik di grup ya. Baik, Bu. Saya coba masuk ke e-learning. Silakan sambil ada yang mau ditanyakan mungkin boleh.